semuanya kita mulai. Ini peserta sudah 391 ya. Insya Allah masih ada 600 seat lagi ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya bisa calling-calling, colek-colek mitra-mitranya yang hari ini belum hadir, apalagi yang kemarin belum sempat hadir karena full ya. Hari ini insya Allah kita 1000 Pak Esa ya, seat yang kita siapkan. Jadi masih leluasa untuk sahabat-sahabat semuanya yang belum hadir ya. Baik, sebelumnya kita awali dengan sama-sama membaca basmalah, membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca umul kitab tadi Allah senantiasa menjaga kita, kemudian memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita diberikan kemudahan ya dalam rangka memilah dan memilih hal-hal yang baik terbaik di antara yang baik ya, sehingga kita nanti juga bisa menjalankan ini menjadi sesuatu yang kita senantiasa perbaikan demi perbaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam rangka mengemban sebuah misi risalah, yaitu bagaimana mensiarkan nilai-nilai Islam ya, apalagi kita di hari ini adalah nilai-nilai kehalalan produk, kehalalan bisnis yang insya Allah akan menghantarkan kita dalam setiap langkah kita itu bisa menjadi nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, di malam hari ini adalah agenda Bresel ya, bersama mentor-mentor hebat kita. Insya Allah di malam hari ini kita masih melanjutkan berani action ya, terkhusus ya, kita mendengarkan materi yang berkelanjutan ya, karena materi kita ini berkelanjutan selama 1 tahun. Jadi sahabat-sahabat semuanya jangan sampai kemudian nanti ada yang lowong ya, ada yang tidak ikut ya, karena luar biasa materi ini yang sudah diramu sedemikian rupa oleh mentor-mentor hebat kita ya, sehingga kita nanti tinggal melaksanakan saja ya. Dan alhamdulillahnya karena ini bersambung, kita jadi bisa juga dipakai untuk acara-acara langsung kita praktekkan dalam home sharing bersama mitra-mitra kita. Nah, ini luar biasanya. Sehingga ketika pertemuan berikutnya nanti ada sesi tanya jawab, maka sahabat pun bisa menanyakan kepada para mentor yang luar biasa ya, begitu sahabat ya. Nah, untuk hari ini, di malam hari ini berani action kita ini kita membawa materi yaitu belajar cara closing yang seru dan mudah. Nah, ini kan hal yang luar biasa ya, karena closing yang seru dan mudah ini biasanya ini ada orang yang merasa terpaksa di closing gitu kan, atau memaksa mengclosing orang. Nah, ini bahaya ya. Bahaya banget kalau terjadi seperti ini ya. Bagaimana kita ciptakan suasana orang tersebut justru menjadi merasa seru gitu ketemu sama kita, sehingga dengan senang hati sukarela mereka untuk dengan menyerahkan KTP kepada kita, pengen daftar, pengen menjadi bagian dari HN. Ini sesi pertamanya ya. Kemudian sesi keduanya kita sudah hadirkan juga tamu kita ya dari Yogyakarta, makanya saya pakai belangkon ini sahabat ya. Ini biar nyambung sama tamu kita yang dari Jogja ya, yaitu Bude Murni yang luar biasa ya, seorang dulunya adalah pedagang kerupuk yang sudah fenomenal sekali. Nanti akan kita dengarkan ceritanya yang luar biasa juga, menginspirasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kami ingatkan lagi bahwa seat kita pada malam hari ini yang disiapkan oleh para leader ya, itu ada 1000. Sementara yang masuk baru 477 ya. Jadi masih 500 lagi, bisa mengajak timnya, sahabat-sahabatnya ya. Kalau melihat dari materi Pak Esa
di pekan kemarin ya, yang kita ajak itu 10 jalur ya. Jadi bukan mengajak 10 itu satu jalur gitu kan, tapi yang diajak 10 itu adalah 10 jalur. Nah, kalau sahabat bisa mengajak hari ini 10 jalur, wah itu penuh ini, kayaknya nggak muat lagi nih ya, 1000 mungkin harus tambah lagi nanti di minggu depannya ya. Dan ini masuk dalam kriteria cara kerja benar. Kalau kita mengirimnya itu bukan hanya sebatas banyak, tetapi juga melihat bagaimana kita jalur-jalur yang ada ya. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang juga pada para mentor-mentor hebat. Di sini nanti ada Pak Esa, ada Bude Murni, ada juga para LED lain ya, tidak nampak dari sini ya, padahal banyak sekali, dan juga sahabat-sahabat semuanya, para agen HNI di seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang dari luar negeri. Kami ucapkan semuanya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, bisa mengikuti agenda pada malam hari ini dari awal hingga akhir, tidak ada gangguan baik sinyal maupun gangguan ngantuk ya. Jadi kalau ngantuk harus disiapkan kopinya ya. Ingat ya, kopi sevelnya harus senantiasa siap ya. Coba yang udah ada gelas di depannya, coba diangkat dulu gelasnya, coba mana? Kita pengen lihat gelasnya seperti apa nih, gelasnya nih. Wah, mantap. Ada yang tulisannya HNI, masih punya sebelum ada HNI-nya nih. Keren, keren, keren. Selamat yang sudah punya gelas tulisannya logonya HNI. Ini berarti sudah menjiwai betul gitu bahwa kita adalah orang HNI. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Derajat. Siapa yang sukses? Derajat. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Caranya PJA Action. Takbir. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Ini memang tidak dinyalakan semua. Kalau dinyalakan semua nanti wah ramai banget ya. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya. Ini sudah ada dari berbagai wilayah yang luar biasa semangatnya, terus bertambah ya mitra-mitranya, tadi baru 427, sekarang sudah 524. Ya, berarti terus bertambah ya. Jangan lupa terus saja kalau perlu dijapri, dilihat jalurnya ya, di scroll mitra saya yang dia belum hadir siapa hari ini gitu. Kemudian dicek gitu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk menyingkat waktu ya, kita langsung saja kita berikan waktunya yang terbaik, yang leluasa kepada mentor kita ya, mentor kita semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya, adalah Bapak Faisal Medlar ya, dari Bekasi ya. Kita sambut dengan takbir. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. teman-teman semua malam hari ini dalam kondisi sehat sekeluarga dan juga penuh semangat untuk terus bisa berprestasi bersama HNI di tahun 2024 ini. Salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara ini. Ini adalah sebuah acara yang memang cocok buat teman-teman semua untuk belajar gimana sih caranya menjalankan bisnis HNI. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang gimana caranya untuk start, untuk memulai, teman-teman sudah membuat rencana-rencananya dan lain-lain. Nah, hari ini adalah action-nya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Rencananya udah buat, terus diapain rencananya gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Maka pastikan teman-teman jangan hanya ditonton, tapi juga siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan pulpennya gitu ya. Karena kita akan belajar banyak malam hari ini. Insya Allah teman-teman kalau ngikutin itu jadi mudah dan gampang
untuk apa namanya, mengenalkan tentang HNI, gitu ya. Udah siap? Sebelumnya perkenalkan, Siap. nama Edlar, biasa dipanggil dengan nama Esa. Alhamdulillah, sudah aktif di HNI dari 2012 bersama istri. Jadi sudah apa ya, mendarah daging, HNI itu. Jadi di keluarga juga produknya sudah apa namanya, mayoritas menggunakan produk-produk HNI. Jadi tidak hanya sekedar untuk belanja 200 poin, 600 poin lagi, tapi lebih dari itu. Karena alhamdulillah hampir semua produk kebutuhan rumah tangga itu HNI sudah menyediakan, dan karena kita tahu uh, apa kualitas produknya gitu ya, maka ya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari. Maka pastikan teman-teman juga harus seperti itu. Mulai mengganti produk-produk yang ada di rumah dengan produk-produk HNI, karena Anda sedang menjalankan bisnis di sini, maka ya kalau bukan Anda yang mulai menggunakan, maka siapa lagi? Oke, sudah siap catatannya? Karena Siap. yang teori itu lebih banyak di apa, pertemuan kemarin. Jadi pertemuan hari ini, lebih banyaknya tentang praktek. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua yang apa namanya, ketika nanti mengadakan apa ya, insya Allah sales akan mengadakan kelas, kelas Zoom, akan mengadakan kelas offline maksudnya. Akan mengadakan kelas offline di leaders office, nah itu bisa ikutan karena insya Allah teman-teman akan dapat semua formnya dan lain-lain gitu ya, dan akan langsung belajar prakteknya sehingga selesai acara itu udah bisa langsung jago. Nggak bingung lagi kalau dimintain ngisi, dikasih waktu untuk sosialisasi hanya 10 menit. Udah nggak bingung lagi mau ngomong apa, dari mana, mulainya apa, gimana cara ngenalin dirinya dan lain-lain, gitu ya. Oke, nanti semoga teman-teman yang lain, terus nyusul karena, rugi banget kalau acara yang hari ini nggak hadir karena dia acaranya adalah materinya beruntun gitu ya. Jadi kalau nggak ikutan satu, ya maka ikutannya lagi nanti tahun depan. Maka pasti maka pastikan teman-teman, ikuti gitu ya. Oke, kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, melanjutkan dari materi sebelumnya gitu ya, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu terkait seputar, cara kerja benar. Jadi banyak mitra itu atau Bapak Ibu yang baru memulai, itu kadang suka masih bingung, "Saya, eee, saya harus ngapain Pak untuk memulai bisnis ini? Saya harus ngapain dulu saya harus ngapain dulu?" Nah, di HNI sudah ada. Teman-teman tinggal ngikutin aja, gitu. Teman-teman ngikutin 4 langkah ini saja, kepada semua orang yang teman-teman sudah ajak, kepada semua orang yang teman-teman sudah daftarkan kartu diskonnya, gitu. Masalahnya nanti cuman ada ini biasanya, satu doang, yaitu apa, ya teman-teman nggak ngerjain, itu doang, gitu. Jadi cara kerja benar kalau di HNI, yang pertama adalah bangun 10 jalur. Pekan lalu sudah saya informasikan cara-caranya. Jadi, kebanyakan metode yang digunakan oleh kebanyakan orang adalah dia mencari, manajer, gitu. Kebanyakan orang adalah seperti itu. Dia mencari, manajer-manajer baru, dia mencari, apa namanya, orang-orang yang mau menjadi manajer, dari mitra-mitranya, gitu. Sehingga pohon jaringannya susah ngebentuk 10 jalurnya. Karena ketika 10 udah dibikin, ternyata yang mau jadi manajer ini orang ke-11. Kalau orang ke-11 saya taruh di jalur ke-11, maka udah nggak 10 lagi, udah jadi 11 jalur. Tapi dia, bisa ngebantu saya untuk jadi senior manager atau apapun gitu ya. Itulah dilemanya kalau
tidak terlalu paham dengan marketing plan. Jadi kalau paham marketing plan sebenarnya yang teman-teman lakukan hanyalah, menyusun, lalu menentukan siapa saja yang akan dijadikan senior manager. Maka teman-teman insya Allah akan menjadi executive director dalam waktu cepat. Jadi, eee, manajernya itu ini, apa namanya, by design atau kita yang menentukan, bukan kita mencari, gitu. Kebanyakan orang mencari, "Pak, saya tuh stuck Pak, soalnya saya susah ngajakin orang jadi manajer." Ya memang susah. Makanya kita nggak bisa banyak memaksa orang untuk jadi manajer, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita, membantu 10 orang atau 30 orang untuk menjadi manajer. Kita, apa namanya, bantu, mitra-mitranya kita susun di bawah dia, poinnya terbentuk di bawah dia sehingga dia bisa naik jadi manajer. Itu sebenarnya titik tekannya dari membangun 10 jalur. Nah, yang kedua, malam hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang gesit PCA, yaitu action-nya. Banyak orang yang ketika memulai bisnis HNI, itu merasa takut, merasa alergi karena dia harus jualan, gitu. "Pak, saya tuh nggak bisa jualan, saya paling nggak bisa jualan, saya gatel kalau jualan, saya suka, apa, tiba-tiba bengong, mau ngomong apa lagi kalau pas lagi jualan." Yes, betul, sama kayak saya. Makanya saya tidak menggunakan jualan, tapi yang saya gunakan adalah, ya ini, PCA, pakai cerita ajak. Jadi ya saya pakai produknya secukupnya yang saya perlukan, gitu ya, paling optimal 200 poin tiap bulan. Tapi ya teman-teman baru misalkan baru nyobain apa, pasta gigi, baru nyobain minyak herba sinergi, baru nyobain sabun kolagen, silahkan. Baru nyobain kopi, boleh. Yang penting setelah teman-teman ngerasain, produk-produk tersebut, teman-teman langsung tulis, gitu, langsung ditulis tuh, apa aja manfaat yang sudah teman-teman rasakan, atau gimana rasanya, gimana, apa namanya, cocoknya sama teman-teman, gitu. Misalnya kalau sabun kolagen, "Ih, enak ya, wangi banget, di kulit juga lembut," misalkan. Kalau odol PGH, teman-teman bisa apa yang bisa teman-teman tulis dari pengalaman pakai, odol PGH? Misalkan, ini, apa namanya, karang gigi jadi pada copot, gitu. Gigi juga jadi nggak pada bolong, misalkan seperti itu. Atau ketika teman-teman, minum kopi Sevel, apa yang teman-teman rasakan? Itu teman-teman tulis dulu, jangan diingat, ditulis. Kenapa? Karena apa yang diingat biasanya gampang lupa. Jadi teman-teman tulis dulu. Kalau ribet nulis, pakai WhatsApp aja. Di HP-nya ada tuh speak to text. Diklik, apa yang kita ngomong langsung jadi teks. Nah, itu yang nanti kita ceritakan. Pakai cerita ajak. Lalu nanti kita ajak. Ajak siapa? Ajak orang-orang yang ketemu sama kita, orang-orang yang mungkin kita kenal, itu untuk kita ajak. Untuk kita ajak ngapain? Satu, pakai produknya. Yang kedua, bikin kartu diskonnya. Yang ketiga, belanjanya ke Halal Mart. Gitu, udah selesai. Nggak harus belanjanya sama kita. Ingat teman-teman, PCA itu adalah promosi. Ingat, gesit PCA itu adalah promosi, bukan jualan teman-teman. Yang jualan itu Halal Mart. Si stokis-stokis itu yang jualan. Stokis, distribution center, agency center, business center, itu mereka yang jualan. Kalau Anda di HNI, ya Anda mah cuman promosi aja. Nih produknya bagus, saya aja pakai, yang saya rasakan gini. Seperti itu. Bapak Ibu kalau mau nyobain, ayo. Mau lebih murah kayak saya, bikin kartu diskonnya. Nanti kalau butuh produknya, belanjanya ke A, B, C, D, E. Kita tunjuk stokis-stokis yang sudah ada. Tapi kebetulan hari ini saya bawa, kalau Bapak Ibu mau apa langsung belanja hari ini silahkan. Gitu aja, selesai. Jangan terlalu pusing-pusing. Itu yang insya Allah kita akan pelajari lebih dalam tentang gesit PCA. Makanya berani action gitu. Harapannya adalah semua peserta yang hadir hari ini itu bisa berani untuk action.
berani untuk gerak gitu ya di 2024 ini, berani untuk merubah masa depan teman-teman menjadi lebih baik lagi, penghasilan lebih baik, seperti itu teman-teman. Oke, lalu yang ketiga adalah follow up, gitu ya, gimana caranya kita menindaklanjuti dari orang-orang yang sudah kita closing mungkin atau yang sudah kita ceritakan tentang HNI. Lalu yang keempat adalah home sharing, gitu. Nah, kita hari ini akan lebih banyak ngebahas tentang yang nomor 2. Yang perlu diingat adalah teman-teman, satu, simple opening. Jadi jangan terlalu banyak ngomong macam-macam. Jadi ini, fungsinya kalau teman-teman misalkan, ketemu ini, apa, mau ngisi di pengajian, mau ngisi di arisan, kayak gitu. "Pak, emang harus ngisi di pengajian di arisan ya, Pak?" Ya menurut saya harus. Kenapa? Karena jumlah orangnya lebih banyak, gitu. Jumlah orangnya lebih banyak, jadi peluang untuk orang belanjanya, peluang untuk orang tahu tentang HNI-nya lebih banyak, seperti itu. Maka pastikan teman-teman itu harus apa, satu, tuan rumah, tokoh masyarakat itu disapa, disambut. Lalu, posisi duduk dengan peserta itu tanpa jarak, jangan dihalangin sama meja, misalkan kayak gitu. Bangun jangkar hati, sebut nama peserta yang hadir kalau bisa. Makanya teman-teman nanti, apa namanya, arahan saya adalah teman-teman membuat daftar hadir, sehingga teman-teman jadi hafal. Jadi tahu siapa aja nama orang-orang yang hadir. Contoh misalkan, "Terima kasih banyak kedatangannya Pak RT," gitu. "Udah bisa hadir hari ini. Eee, terima kasih, Bu Haji, Bu Ustazah, apa namanya, hari ini sudah mengizinkan saya mensosialisasikan tentang HNI," misalkan seperti itu. Lalu simple presenting presenting harusnya ya. Buat tema acara yang menarik, lalu angkat masalah sehari-hari, sesuaikan dengan peserta yang hadir, targetnya peserta bertanya, solusinya. Jadi kita harus ngelihat peserta yang akan kita kenalkan produk HNI ini siapa, kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan isinya udah emak-emak banget gitu ya, umur 50 tahun, ya itu jangan dikenalinnya skincare, tapi kenalinnya mungkin, gamat buat sakit sendinya, susu kambing biar nggak osteoporosisnya, Diabextract gitu ya, produk-produk herba. Tapi kalau kita masuk ke area yang isinya ibu-ibu masih muda, anak baru satu 2 masih kecil-kecil gitu, maka kita bisa informasikan ganti dengan produk-produk harian, sabunnya, odolnya, deterjennya, vitamin buat anaknya, kopi buat suaminya, teh buat dirinya, itu kita informasikan. Jadi jangan pernah teman-teman memancing ikan dengan umpan manusia, itu hal sederhananya. Jadi kalau kita ngelihat, "Oh ini pesertanya umurnya segini, berarti yang saya jelasin nanti materi tentang ini," gitu. Jangan jangan kita mancing ikan pakai makanan manusia, harus pakai makanan ikan biar disamber sama ikannya, gitu teman-teman. Simple product talk, produk yang dikenalkan jangan banyak-banyak, maksimal 3 gitu, maksimal 3. Kalau banyak kenapa? Ya pasti teman-teman belum hafal, jadi jangan nyusahin diri sendiri, gitu. Maka brosur nggak boleh dikasih di awal, brosur itu wajib dikasihnya di akhir sesi. Saat Anda mau pulang, Anda sebar brosur. Kenapa? Biar nggak banyak pertanyaan. Itu sederhana teman-teman. Kalau teman-teman langsung bagi di awal, udah siap-siap ditanyain aneh-aneh. Lalu yang keempat, simple demo. Orang Indonesia itu, apa, dia seeing is believing, apa yang percaya, seperti itu. Jadi produk yang didemokan
Kalau saya sih biasanya cuma satu gitu, maksimal 3. Biasanya satu aja tanya jawab gitu. Kenapa? Karena waktunya pendek. Lalu simple testimoni sebagai penguat. Jadi bisa testimoni kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, bisa testimoni orang lain. Jadi ketika ada peserta yang hadir di situ dia sudah bilang, "Saya sudah pakai Pak produknya, saya sudah daftar kartu diskonnya." Makanya kita respon kita gimana? Jangan kaget, jangan bingung, kita kita kasih jempol gitu. "Oh, bagus," gitu. "Bapak, Ibu sudah nyobain produk apa? Gimana? Enak kan?" Gitu. Kita jual tuh dia, kita apresiasi dia, sehingga kita nggak kebanyakan ngomong, yang ngomong dia. Yang ngomong, orang yang tadi sudah angkat tangan, sudah nginformasin, dia sudah bikin kartu, dan dia sudah pakai produknya, gitu. Nah, kita ajak nanti yang belum punya kartu, itu doang yang kita lakukan, gitu. Pokoknya seperti itu, tunjukkan ekspresi diri, jadi jangan diam, jangan kalem. Apalagi kalau nanti, bapak-bapak, para ayah, sosialisasi di depan ibu-ibu, hebatnya emak-emak itu, matanya bisa kemana mana gitu ya, tapi kupingnya ke arah, pembicara. Dan alami, ngalir aja, jadi nyantai aja kita pokoknya cerita, gitu. Lalu nanti simple closing, keberanian untuk nembak peserta, dengan ajakan untuk mencoba produk dan membuat kartu diskon, gitu. Jadi teman-teman harus berani, "Oke, Ibu siap ya bikin kartu diskonnya, mau yang 10.000 atau yang 30.000?" Gitu. Langsung to the point. Nah, kita akan belajar lebih banyak malam hari ini, detailnya seperti apa. Oke, yaitu berani bicara di depan. Banyak orang yang sampai hari ini kadang suka tiba-tiba kagok, tiba-tiba hang, tiba-tiba error ketika sudah dilihat banyak orang, ketika sudah memulai pembicaraan di depan banyak orang. Makanya anak-anak, Gen Z sekarang atau kebanyakan orang hari ini banyak yang seneng, berkreasinya di TikTok. Kenapa? Karena di TikTok itu sesuai pandangan yang dia lihat itu cuman kamera doang satu, kamera HP-nya. Walaupun apa yang sebenarnya bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi saat dia melakukan aktivitas itu, dia joget-joget kah, atau dia, jualan, dia cerita, dia apa, itu kan cuman di depan kamera, nggak ada mata yang ngelihat dirinya dia. Makanya banyak orang yang berani, gitu. Tapi kalau udah di depan banyak kepala, di depan banyak orang, kadang tiba-tiba yang sudah dihafal langsung ting, hilang, gitu. Ngomong apa ya? Apa ya? Aduh, tadi apa gitu loh. Nah, makanya kita perlu belajar. Sudah dihafalin dari rumah, ketika ketemu orang, apa tadi ya? Gitu loh. Nah, maka teman-teman harus alami, harus nyantai, lihat kondisi. Seperti itu. Oke, persiapannya. Nih, ingat kalau perlu di-screenshot, screenshot, kalau perlu dicatat, dicatat. Satu, daftar hadir. Ini penting. Daftar hadir ini diberikan di awal, saat memulai acara. Ibu-ibu, sebelum sambil kita mulai gitu ya, ini ada daftar hadir, tolong diisi ya Bu, nanti tolong muter diisi semua, kayak gitu. Kenapa? Agar kita bisa nandain siapa yang nanti bertanya, siapa yang paling aktif, siapa yang sering nanya. Nah, itu kita bisa nandain nanti ke panitia acara, kita bisa bertanya. Jadi pastikan daftar hadir ini harus selalu ada. Lalu yang berikutnya brosur, ini penting gitu. Brosur, tapi brosur diberikan di akhir acara, jangan di awal. Saya beberapa kali ketemu ketika meminta saya ngisi, brosurnya dibagi ke peserta. Ya kalau udah dibagi ya peserta malah baca, bukannya memperhatikan materi saya. Kayak gitu teman-teman. Lalu produk sampel gitu. Siapkan produk yang akan dikenalkan. Jangan semua produk dikenalin, jangan semua produk ditampilin. Kenapa? Ya nanti banyak orang bertanya, Anda baru nyobainnya MHS, minyak herba sinergi. Ya maka yang terbaik adalah saat itu
Yang Anda ceritakan tentang MHS aja, udah selesai. Nggak usah ceritain yang lain-lain. Kenapa? Lah kalau ada yang nanya nggak bisa jawab. Betul betul, gitu. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri. Eee, teman-teman baru nyobain odol, baru nyobain pasta gigi HNI, maka ya itu aja yang teman-teman kenalin. Jadi saya nggak perlu bawa banyak produk, Pak, nggak perlu, gitu. Kenapa? Karena bisa jadi Anda belum tahu manfaat dari semua produk itu. Pelan-pelan aja, mulai dari apa yang Anda bisa. Jadi jangan nyusahin diri sendiri. Itu apa namanya, pesan saya, karena itu paling penting. Lalu formulir pendaftaran kartu diskonnya. Gitu. Kenapa? Karena kadang kalau sekarang kita minta foto KTP gitu ya, atau KTP-nya kita minta fotokopinya, itu suka nggak mau orang-orang, takut dipakai buat pinjol, gitu. Maka lebih baik, apa namanya, lebih baik, di ini aja, minta dia ngisi aja formnya, seperti itu. Atau teman-teman tulis, semua informasi yang ada di KTP. Misalkan, apa, nama, tempat tanggal lahir, nomor NIK, alamat rumah, kayak gitu-gitu kita ketik di WhatsApp lalu kita share ke peserta, minta mereka ngisi gitu. Jadi mereka percaya, mereka yakin gitu, mereka, nyantai. Oke, next. Nah, jadi saat kita nanti sosialisasi, saat kita presentasi, udah cuman ngerjain 3 ini aja, intro, produk, closing, udah selesai. Nggak usah cerita macem-macem, nggak usah cerita kebanyakan, nggak usah cerita, apa namanya, terlalu ngelebar ke mana-mana. Yang penting peserta bertanya, itu kata kuncinya. Daripada kita cerita kebanyakan, akhirnya peserta nggak bertanya, peserta jadi bingung nanyanya, gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman, apa namanya, mulai. Nah, kita intronya apa? Nah, saat kita intro, memulai, itu yang pasti rekognisi tuan rumah. Thomas, tokoh masyarakat, Toga, tokoh agama. Kita rekognisi gitu. Eee, Assalamualaikum, ini saat, apa namanya, kita rekognisi, terima kasih buat tuan rumah Ibu Fulanah gitu ya, sudah silahkan saya untuk bisa sosialisasi tentang, HNI di lingkungan ini, gitu. Semoga nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa paham, bisa tahu setidaknya dan berani untuk, hijrah produk, mencoba produknya. Terima kasih juga ada Pak RT di sini yang udah mau datang atau Bu RT. Terima kasih juga ada ustazah yang bisa hadir. Semoga materi bisa bermanfaat ya, gitu. Perkenalkan, nama saya gitu. Pas perkenalkan diri, diingat-ingat teman-teman kata-katanya. Perkenalkan nama saya Faisa Medlar dari Halal Mart HNI. Udah selesai. Itu aja. Oke? Gak usah ngejelasin macam-macam. Perkenalkan nama saya, sebut nama Anda dari Halal Mart HNI atau dari HNI. Udah selesai. Nggak usah ribet-ribet gitu. Lalu kita mulai ajukan pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan peserta. Misalkan, kalau di pengajian isinya emak-emak yang sudah berumur, yang udah tua gitu. Kita bisa nanya apa? Misalkan pertanyaan, "Bu, siapa di sini yang senang makan gorengan? Siapa yang suka bala-bala? Siapa yang suka bakwan, yang suka tahu goreng, yang suka pisang goreng? Ada?" Pasti jawabannya ada. Kita perlu mengajukan seperti itu, karena apa? Kita membutuhkan respon dari peserta, biar enak, ada apa namanya, ada interaksi, seperti itu. Dan juga kita bisa tahu kebutuhan peserta. Oh, kalau banyak minyak goreng, berarti apa? Kita bisa nanyain lagi, "Di sini ada Bapak, Ibu yang pundaknya sering pegal, leher belakang sering pegal, atau kepala bagian belakang sering terasa berat, ada?" Nah, kalau ada, maka cocok banget nih Bapak Ibu hari ini bisa hadir di sini
bisa ketemu saya, bisa saya kebetulan hari ini mau sosialisasi tentang zaitun, misalkan gitu. Kenapa akhirnya ngenalin zaitun? Karena zaitun ini cocok untuk, masalah-masalah, yang tadi tuh, masalah kolesterol, masalah darah tinggi, yang membuat pundaknya, leher belakang, sama kepala belakangnya jadi terasa berat, gitu. Itu kita, tanyakan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau 3 pertanyaan kita jawabannya iya, ya, ya, maka insya Allah, eee, udah siap closing, gitu. Lalu habis itu izin sebarkan daftar hadir, oke, sambil apa, saya jelasin materi, tolong, daftar hadirnya diisi Bapak Ibu sekalian, gitu. Lalu informasikan materi. Jadi materi tadi tuh, hari ini saya akan bercerita tentang zaitun, contohnya seperti itu. Nah, ketika kita lagi intro, ketika kita kepengen, mereka mau mendengarkan penjelasan kita, maka kita harus selalu ajukan pertanyaan yang dengan akhirannya belum atau tidak. Jadi misalkan, "Di sini ada yang sudah, minum zaitun belum? Ada yang sudah pernah nyobain zaitun HNI belum? Ada yang sudah, eee, tahu ada produk namanya zaitun?" Gitu. Mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian taunya zaitun, apa namanya, ada di produk kosmetik gitu, cuman buat dioles-oles, padahal zaitun yang paling terbaik adalah konsumsi. Gitu. Belum, maka dia secara alam bawah sadar dia membuka diri, gitu, membuka diri untuk adanya informasi yang masuk, gitu. Maka teman-teman perlu di sini siapa yang, sudah pernah nyobain kopi ada yang udah pernah nyobain kopi Sevel belum? Gitu, seperti itu teman-teman. Ada yang sudah pernah dengar minyak herba sinergi belum? Gitu. Selalu ada kata belumnya. Kenapa? Karena kita ingin menjelaskan, kita ingin menginformasikan. Oke, next. Pas saat presentasi, saat produk, cukup ini aja yang kita informasikan. Satu, manfaatnya. Dua, demo produknya. Ketiga, harganya, gitu ya, harga konsumen, harga diskon. Lalu selanjutnya adalah lokasi belanjanya. Udah ini aja. Nggak usah jelasin, ini mengandung A, B, C, D, E. Ah, ribet. Nggak usah. Kenapa? Hindari. Kenapa? Biar nggak ditanya macam-macam, teman-teman. Jadi orang itu nanti bertanyanya tentang seputar manfaat, gitu. Bukan seputar, eee, apa namanya, dia komposisi, bukan seputar komposisi, tapi seputar manfaatnya, gitu. Dan kalau teman-teman, apa namanya, bingung ngomongnya seperti apa, apa segala, udah nggak usah terlalu banyak ngomong, langsung demo produk aja, langsung demoin produk. Kalau tadi zaitun apa, teman-teman bisa, apa namanya, demo ini zaitun dikasih es batu sama minyak tanah, minyak goreng dikasih es batu, kayak gitu. Sesederhana itu. Lalu informasikan harganya, lalu informasikan lokasi belanjanya, udah selesai, gitu. Sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman dikasih waktu 10 menit, itu biasanya, apa namanya, banyak pertanyaan, banyak yang belanja, banyak yang daftar kartu diskon. Kenapa? Karena Anda straight to the point, nggak terlalu banyak ceritain macem-macem, gitu. Ingat teman-teman, HNI itu halal, HNI itu kualitasnya the best, halal milik muslim asli Indonesia. Itu nanti ngasih taunya. Kenapa? Karena hari ini, saat ini teman-teman diminta sosialisasi, waktunya pendek, cuman sebentar. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak macam-macam, ceritanya macam-macam. Teman-teman cukup ceritakan manfaat dari produknya aja. Jadi kita kuatin atau fokus di kekuatan produknya, gitu. Jadi biarkan produknya yang berbicara, gitu. Oke. Nah, saat closing, apa yang kita ajak? Ya kita cuman ngajakin, "Coba produknya. Ayo Bu, yang mau nyobain silahkan, murah banget kok," gitu loh. Nggak usah jualan, oke?
Ajak bikin kartu diskonnya. "Ayo Bu, kalau mau lebih murah bikin kartu diskonnya kayak saya." Jadi Anda datang itu bukan sebagai penjual, tapi Anda datang sebagai sesama pemakai. Biar Anda menawarkan keuntungan yang sudah Anda rasakan, yaitu apa? Bisa belanja dengan lebih murah, pakai kartu diskon HNI. Nah, itu aja yang kita ceritakan. Ajak buat kartu diskon, ajak buka Halal Mart, ajak gabung, "Nih ada grup WhatsApp-nya nanti silahkan masuk," gitu. Ada home sharing-nya juga, gitu. Oke? Nah, di sini saat closing, hindari penggunaan kata tidak dan enggak, gitu. Ajukan pertanyaan dengan akhiran kan atau ya. Ajukan 2 pilihan yang keduanya merupakan pilihan dengan jawaban ya. Jadi, kita buat namanya jadi order nggak? Itu pasti jawabannya enggak. Kenapa? Karena kita, di pertanyaannya itu sudah, eee, apa ya, menginformasikan jawabannya. Contoh nih ya, nih contoh yang harus dihindari, "Jadi buat kartu diskon atau enggak?" Misalkan gitu. Enggak, Iya, udah ada jawabannya di situ. "Untuk pembayarannya sekarang atau nanti?" nanti Nanti. "Jadi mau ambil HNI Health enggak?" Gitu. enggak. "Enggak." "Kopi Sevelnya order satu aja ya?" Gitu. "Iya." Jadi tuh, apa ya, kita kepengen orang itu belanjanya banyak, tapi kita, apa, tidak menawarkan banyak ke mereka. Sehingga ya mereka nggak belanja banyak. Untuk peluang Halal Mart-nya mau ambil atau enggak? Enggak. Gitu. Kenapa? Pasti teman-teman banyak ditolak. Kenapa? Karena satu, teman-teman selalu menyelipkan kata enggak. Mau enggak? Daftar enggak? Beli enggak? Gitu. Harusnya apa? Mau ya? Beli ya? Enak kan? Kayak gitu loh. Itu yang harus teman-teman mulai rubah, mulai biasakan. Insya Allah pasti banyak yang apa namanya tertarik karena kita mengafirmasi pikiran mereka dengan kata-kata ajakan yang positif. Contohnya, jadi mau daftar kartu diskonnya yang 10.000 atau 30.000? Coba. Kalau orang ditanyain kayak gitu, pilihannya iya dan ya. Nggak ada pilihannya enggak. Pilihannya itu yang 10.000 atau yang 30.000. Gitu. Pembayarannya mau cash atau transfer. Gitu. Jadi mau ambil HNI Health atau Zidafit, Bu? Kalau HNI Health dia rasanya lebih segar, kalau Zidafit dia manis gitu. Walaupun keduanya manis, tapi kalau HNI Health ada seger-segernya gitu. Kopi Sevelnya mau order 2 apa 3? Jadi peluang halamatnya mau ambil yang SC atau DC, itu yang harus Anda lakukan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi membuat orang itu memilih. Karena kalau Anda tidak lakukan hal tersebut, ya orang tidak akan memilih. Pilihannya itu cuman beli atau enggak, iya enggak, iya enggak. Harusnya yang Anda lakukan adalah pilih A atau pilih B, di mana dua-duanya adalah belanja. Hal ini yang saya pelajari ketika saya banyak ini ya, ikut kelas-kelas pembelajaran, lalu saya melihat, oh ada satu materi, waktu itu dia cerita tentang kenapa di samping Alfamart selalu ada Indomaret gitu. Kenapa? Kenapa Alfamart nggak pernah komplain di sebelahnya ada Indomaret? Begitupun sebaliknya. Karena mereka merasa apa namanya, saling membutuhkan. Kenapa? Karena begitu orang lewat di situ, pertanyaannya jadi 2, "Saya mau belanja ke Alfamart atau ke Indomaret?" Gitu. Bukan, "Saya mau belanja ke Indomaret nggak ya?" Gitu, kalau cuman satu. Atau kalau cuman Alfamart doang, "Saya mau ke Alfamart nggak ya?" Pertanyaan itu kan pilihannya cuman 2, iya dan enggak, gitu. Tapi kalau dia berjejer, Alfamart atau Indomaret, dua-duanya belanja. "Ah, saya masuk Indomaret dulu deh, lihat mungkin harga minyaknya lagi murah. Oh, ternyata mahal, ke Alfamart. Oh, di Alfamart lebih murah, akhirnya saya beli." Gitu loh teman-teman. Itu yang perlu dibiasakan. Jadi kasih pilihan, gitu.
Mau yang A atau yang B? Mau belanjanya 2 atau 3? Gitu. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Oke, nah di sini saya ada sales script-nya. Silahkan teman-teman, apa namanya, screenshot. Nih contoh, kita mau ceritain greenwash. "Assalamualaikum." Nih, eee, "Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Faisa Medlar dari Halal Mata HNI. Mohon izin minta waktunya ya. Insya Allah hari ini saya akan berbagi informasi tentang produk HNI. Apa kabarnya, Bu?" "Alhamdulillah sehat. Siapa di sini yang punya masalah seragam sekolah anak, baju koko suami, dan mukena pada jadi warna kuning? Padahal warna aslinya putih loh. Ada? Sebab saya mau ngasih tahu nih solusinya." Nah, misalkan peserta jawab, "Ada Pak, saya." Oke, itu pertanyaan satu tuh tadi. Siapa yang punya masalah seragam sekolahnya, baju koko suaminya, sama mukenanya berubah warna jadi warna kuning. Aslinya putih. Itu pertanyaan pertama. Jawabannya saya. Artinya peserta merasakan, peserta, mengiyakan. Pertanyaan satu tuh, satu iya. Lalu yang kedua, "Oke, di sini ada yang suka alergi saat lagi nyuci pakaian, tangan jadi merah dan gatel?" "Saya, Pak." "Ada, Pak." Nah, itu adalah iya kedua, gitu. Jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya saya, gitu ya, maka insya Allah jadi lebih mudah closing-nya. Nah, lanjut. "Oke, saya mulai ya. Mohon izin, nih saya bagikan lembar daftar hadir. Tolong bantu diisi ya. Semua orang pasti mau tagihan airnya lebih hemat. Terus juga hasil cuciannya bersih, namun nggak menjadi tangan terasa gatal, merah, dan panas. Kita selipin sedikit tentang manfaat produknya, gitu. Sambil bagiin lembar daftar hadir. Tolong diisi ya ibu-ibu, gitu. Nah, hari ini saya akan infokan satu produk best seller yang memang sudah banyak dipakai para ibu, yaitu Green Wash Detergent. "Izin demo ya, Bu," gitu. Nah, teman-teman demo deh tuh produk Green Wash, gitu. Udah tahu kan? Ya teman-teman tinggal searching aja di YouTube caranya seperti apa. Nanti juga saya kasih lihat, resepnya, resep buat demo produk. Nah, nanti setelah demo selesai, bisa dilihat ya Bu, cucian Ibu jadi lebih bersih, putih, dan tidak menimbulkan alergi di kulit tangan. Kalau nggak percaya, coba aja Ibu celupin ke air, ini, apa namanya, yang sudah dikasih green wash deterjen, gitu. Lihat Bu, di bagian bawah gelas ini, nggak ada butir-butir deterjen yang tersisa. Karena kalau di deterjen yang satunya Bu, lihat, Ibu lihat setelah kita aduk ternyata masih ada nih, namanya filler. Dia tuh gunanya untuk menambah berat ukuran satu kantongnya. Nah, filler ini yang biasanya nempel di mesin cuci. Jadi mesin cucinya tuh jadi cepet rusak katanya gitu, atau putarannya jadi lebih, lambat, nggak cepat seperti awal. Itu bukan karena mesinnya makin rusak, bukan, tapi karena putarannya itu ada yang nyumbat gitu, ada yang menghambat, jadi pergerakannya tidak kencang, tidak cepat. Lalu kita kasih tahu, air bekas cucian ini ramah lingkungan, jadi nggak perlu dibuang ke saluran air gitu, tapi bisa buat nyiram tanaman karena dia aman buat lingkungan, gitu. Bisa juga buat bersihin pantat wajan, kuali penggorengan bisa, rendam aja dulu nanti gosok, gitu. Kita kita edukasi terus manfaat-manfaatnya. "Menarik kan, Bu?" Gitu. Tuh coba pertanyaannya, "Menarik kan, Bu?" Bukan, "Menarik nggak, Bu?" Bukan, "Menarik kan, Bu?" Biasanya kalau harga satu saset deterjen lain berapaan? Ibu-ibu jawab, 1.000. Nah, kalau yang ini murah, cuman 2.000 atau 42.000. "Mahal atau murah, Bu?" "Mahal dong." Eits, kita kasih tahu, yang ini murah, insya Allah lebih murah karena satu saset ini buat 10 kilo cucian. Jadi mau nyobain green wash-nya yang saset atau pouch nih, gitu. Kita langsung. Yuk, yang mau cobain bisa langsung order ya. Yang mau tanya-tanya dulu juga boleh. Spesial buat ibu-ibu yang hari ini tertarik bisa sekalian bikin kartu diskonnya 10.000 aja. Sehingga nanti pembelian selanjutnya di Halal Mart bisa lebih murah karena dapat diskon.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, mau coba produknya atau mau buat kartu diskonnya, silahkan. Terima kasih. Wassalam. Ini kalau teman-teman sering baca nih ya, 3 halaman ini, gitu ya. Ini halaman 1, silahkan screenshot. Teman-teman sering baca, lama-lama hafal polanya. Nggak perlu ngafalin kata-katanya, tapi hafalin polanya. Ini apa, halaman kedua, nanti jadi teman-teman tahu, oh polanya tuh begini, gitu. Kenapa? Karena orang sukses dan orang gagal itu ada polanya. Kalau Anda melakukan pola-pola kerja gagal, ya Anda gagal. Kalau Anda melakukan pola-pola kerja sukses, insya Allah sukses. Nah, tinggal pilih teman-teman mau yang jadi orang berhasil atau jadi orang gagal. Oke, ini halaman ketiga, silahkan di screenshot, di foto. Sesederhana itu teman-teman, sesederhana itu. Teman-teman sudah nanti baca, 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 baca lama-lama tahu polanya. Kalau misalkan lagi di depan banyak orang mau ngomongnya bingung, baca aja nih apa yang diomongin di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang ada juga ini biasanya memang apa namanya eh, pertanyaan yang selama ini pengalaman yang saya dapat, makanya saya tulis di sini. Seru kan? Nah, lalu yang berikutnya, demo produk. Nah, di sini juga teman-teman harus belajar demonya. Jadi nanti di sini ada resep-resepnya. Nah, di sini silahkan teman-teman screenshot aja resep-resepnya. Demo produk greenwash seperti apa, tahapan demonya, gitu, informasikan seperti apa. Jadi teman-teman nanti screenshot aja, jadi ini resepnya. Ini kalau greenwash, ini kalau zaitun, gitu. Kalau zaitun pakai es batu, gitu ya. Sehingga apa? Nanti pilihannya kalau zaitun, gitu ya. Jadi habis kita liatin gitu ya, minyak yang kena es batu jadi beku, minyak yang pakai zaitun nggak beku, gitu. Maka kita tawarkan. Jadi ibu-ibu di sini yang masih senang makan gorengan, kudu minum zaitun, harus minum zaitun, gitu. Tapi kalau nggak mau minum zaitun, jangan makan gorengan. Nah, gitu. Pilihannya itu. Mau makan gorengan, minum zaitun, atau nggak minum zaitun, nggak makan gorengan. Pasti pada beli zaitun akhirnya. Kenapa? Udah karena kalau gorengan itu udah jadi makanan wajib di Indonesia. Temennya nasi. Bulan puasa aja, kurma itu sunnah. Gitu. Wajibnya gorengan. Maka ya, teman-teman harus nyiapin kata-kata tadi. Masih makan gorengan, wajib minum zaitun. Nggak mau minum zaitun, nggak boleh makan gorengan. Nanti minyaknya jadi beku gini nih, gitu misalkan. Jadi apa namanya menyebabkan jadi penyakit. Nah itu langsung tuh, biasanya langsung pada ngorder. Kenapa? Karena produk zaitun juga harganya murah meriah. Oke, tadi greenwash udah di screenshot. Yang berikutnya zaitun, lalu yang berikutnya HNI Health gitu. Nah, HNI Health ini kenapa dia membuat apa namanya eh, ini ya noda biru yang ada pada mie gitu ya kan mie-nya kita kasih betadin gitu sehingga dia berubah warna, berubah jadi warna biru kalau nggak salah atau ungu warnanya. Lalu ketika kita kasih HNI Health dia jadi apa hilang warnanya. Sedangkan kalau kita pakai produk yang lain tidak. Karena apa? Karena memang apa di dalam HNI Health itu ada ininya, ada vitamin C-nya dan vitamin C-nya ini dia beneran gitu loh. Jadi itu yang membuat akhirnya orang itu ngelihat, wih bener ya gitu loh. Pakai zaitun orang ngelihat kan seeing is believing, wih bener ternyata gitu. Kalau pakai apa namanya greenwash berubah warna, pakai zaitun satu cair satu beku, pakai Tiny Health
ini berubah warna, itu orang seeing is believing. Apa yang dilihat dia percaya. Makanya akhirnya banyak yang memutuskan untuk belanja. Gitu teman-teman. Saya kasih lihat 3 aja contohnya. Kalau kayak PGH, teman-teman pakai odol, teman-teman bisa masukin odol PGH ke dalam botol, isi dengan air bening, lalu satunya odol merek lain isi dengan air bening. Teman-teman kocok. Nanti lihat mana yang busanya lebih banyak gitu. Pasti odol yang odol merek lain yang busanya lebih banyak gitu. Lalu kasih info deh. Nah, makanya di HNI ini lebih enak, tidak merubah rasa, terus tidak menyebabkan sariawan karena dia non deterjen. Kalau yang lain ada deterjen tuh makanya busanya banyak. Kita seperti itu. Oke, sedikit lagi. Nah, yang berikutnya ini ada juga kalau yang senengnya masuk. Ayo apa apa gitu. Saya punya masalah kista, apa produk HN yang harus saya konsumsi? Atau ada lagi, ayah saya punya masalah migrain dan saat mengganggu aktivitas. Ini apa solusi herbanya? Atau anak saya ada kasus TBC. Nah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang itu takut ditanyain yang kayak gini-gini gitu. Maka kalau saya biasanya kalau di acara sosialisasi, di acara presentasi, ketika ada orang yang bertanya tentang kesehatan, maka saya langsung minta buka untuk umum, karena dia sifatnya pribadi, gitu. Misalkan Bell palsy, siapa yang kena Bell palsy? Istrinya, kan istri dia, bukan istri orang lain, gitu loh, teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman jawab di situ, nggak harus. Itu juga sebagai barrier atau penghalang teman-teman biar nggak ketahuan kalau teman-teman bingung ngejawabnya. Jadi kalau udah dia dia kita dapat nomor WhatsApp-nya dia, dia akhirnya japri ke kita, dia bertanya ke kita, udah langsung teman-teman bisa nanya sama mentor, nanya sama LED-nya gitu atau cari tahu informasi-informasi dulu gitu, lalu teman-teman bisa jawab. Jadi teman-teman ada izahnya, ada apa ya? Ada orang tuh ngelihat teman-teman tuh ada wibawanya gitu loh. Jangan malah ditanyain malah bengong, saya masih baru, nanti saya tanyain sama mentor saya, nanti saya tanyain, sama LED saya. Ya nggak boleh kayak gitu teman-teman. Harus Anda yang berani jawab. Anda jawabnya gimana? "Oke Bu, oke Pak, japri saya ya, nanti saya japri, saya jawab." Gitu. Jadi enak. Jadi jangan malah bengong, malah nggak bisa jawab, langsung tiba-tiba hilang. Aduh, ditanyain macam-macam gitu. Sama seperti teman-teman sosialisasinya tentang zaitun aja. Jadi kalau tadi misalkan greenwash, ya teman-teman bawa greenwash aja udah. Oh, produk lain nggak usah dibawa. Kalau produk lain dibawa, yang Anda jelasin nih greenwash, Anda ngejelasinnya greenwash. Anda bawa produk lain, ya orang nanya produk yang nggak dijelasin, bukan nanya produk yang udah dijelasin, gitu loh. Anda bawa greenwash, Anda jelasin greenwash, Anda bawa produk greenwash, tapi Anda bawa juga mengkudu, Anda bawa diabextract, Anda bawa carnocap, Anda bawa macam-macam misalkan. Ya orang bakal menanya, kalau yang itu apa? Yang itu apa? Yang itu apa? Gitu. Maka Anda bawa greenwash aja udah semua. Ayo yang mau bisa ngecer,
bisa beli langsung 1 pouch, silahkan gitu. Itu yang apa namanya perlu Anda biasakan, perlu Anda lakukan. Oke, kalau seperti ini jawabannya gimana? Gampang, keluarin handphonenya, lalu install nama aplikasinya Resep Herba HNI gitu. Ini untuk saat ini masih di Android. Jadi kalau yang pakainya apa namanya produk ini Apple gitu ya, pakai iPhone, pakainya iPad apa segala, ya mohon maaf dia tidak bisa. Karena ini hanya untuk tinggal install, lalu buka pilihannya resep herba, nanti di situ lihat bel palsi ada, infeksi kandung kemih ada, migrain ada, semua pertanyaan-pertanyaan itu ada. Nanti teman-teman tinggal copy paste. Selesai teman. Sehingga sehingga kalau teman-teman nanti bisa apa namanya ini menjawab, tinggal copy paste aja. Maka orang juga akan melihat teman-teman itu bagus gitu ya, meyakinkan gitu. Sehingga orang itu jadi percaya dengan Anda. Oke, seperti itu materinya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Seru ya. Intinya nanti teman-teman berani nyobain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Yuk kita beri aplaus yang meriah buat sahabat-sahabat semuanya. Buat mentor kita yang luar biasa ini ya. Suaranya kedengar ya? Jadi sahabat-sahabat semuanya, setelah kita mendengarkan paparan yang luar biasa tadi dari Pak Esa ya, tentu sahabat-sahabat semuanya kayaknya kakinya sudah pengen cepet-cepet lari gitu ya kalau masih siang mah. Karena dari paparan yang sudah tadi disampaikan, kayaknya gitu kita banyak sekali hal-hal yang justru berlawanan dengan tadi gitu kan. Contoh kecil tadi disampaikan misalkan menawarkan sesuatu itu beli atau tidak ya. Jadi seolah-olah kita memberi pilihan yang pilihan tersebut tidak kita inginkan gitu ya. Contohnya beli tidak, dia langsung jawab tidak. Gabung apa tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Ya. Memang sepertinya kata-katanya ringan, tetapi itu kalau tidak kita biasakan ya, kita tidak coba ya, itu tidak akan bisa begitu. Maka betul sekali kalau judul daripada agenda kita 1 tahun ini adalah Berani Action ya, segera dicoba. Apalagi tadi sudah secara detail gitu ya, dari mulai persiapannya apa ya, kemudian kata-kata yang harus diucapkan apa, walaupun tidak persis ya. Karena beliau juga tadi menyampaikan bukan kata-kata yang sama. Yang penting adalah polanya sama. Nah, ini menarik sekali sahabat ya. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya nanti segera action ya, karena minggu depan insya Allah bertemu lagi. Jadi kalau ada kendala, ada masalah apapun, nanti bisa kita obrolkan, kita bisa didiskusikan di pekan depan. Ya, biasanya kalau hari ini kita dapat materi, tidak bisa hari ini langsung kita. Itu, sebentar. Kalau hari ini kita baru dapat materi, sepertinya tidak mungkin hari ini kita bisa langsung mendapatkan atau mendapatkan responnya. Ya, biasanya setelah pekan berikutnya baru dapat respon. Ya, oleh karena itu, biasanya pertanyaan ketika sudah Mungkin dijalankan. Gitu. Ya. ada Sehingga pertanyaan, sahabat-sahabat, kita buka buat 3 orang ya, mungkin, Pak Derajat. sebentar bang. Ya, ya, ini
Di saya seperti sinyalnya lagi kurang bagus nih Pak Ihsan, sebentar. Nah, buat sahabat-sahabat semuanya, terkait dengan materi hari ini maupun materi kemarin ya, yang ada pertanyaan kita sediakan waktu ya kurang lebih 10 menit ini ya untuk tanya jawab ya sebelum nanti kita dengarkan success story-nya dari Budi Murni ya. Silakan sahabat-sahabat semuanya, silakan di raise hand ya, kemudian dinyalakan mic-nya ya untuk bertanya. Atau dari Ada Isaneza Deta, Budeta mau nanya. sebentar. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Terdengar jelas kan, Pak? Jelas, Ya, jelas. ya, bisa, bisa. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan sedang menjadi reseller produk HNI nih. Ya, Nah, kalau untuk soal penyebutan harga, bolehkah bandingkan dengan produk sekelas seperti produk-produk impor yang harganya jauh lebih mahal gitu. Misalnya nih, MHS, misalnya saya bandingkan dengan minyak apa ya, minyak kalau bahas unut ini minyak, misalnya nih bangsanya itu minyak kutus-kutus. Itu kalau minyak misalnya nih, ini minyak kutus-kutus itu harganya ratusan ribu, ini harganya misalnya nih cuma 45.000. Kalau beli yang seharga minyak kutus-kutus itu MHS bisa dapat 2, bahkan kalau harga member bisa dapat 3. Apa itu bisa dipraktekkan? oke. Hmm. Jadi kalau saya jarang, Bun. Saya jarang nyebut merek produk lain. Maksudnya biar kita tidak menjelekkan produk lainnya gitu. Jadi kita fokus aja dengan kelebihannya. Jadi biar orang itu apa ya, nggak mempertanyakan masalah harga, maka kita bisa melakukan metodenya Hmm. seperti ini. Metodenya adalah, Bu, coba menurut Ibu harganya berapa? Ini minyak bisa buat kutu, kutu dibalur aja ke rambut itu apa namanya, lalu kita sisir, kita serit, itu kutunya udah pada tewas. Sakit gigi pakai Hmm. minyak ini tetesin ke kapas, tempelin ke gigi yang sakit, sakit giginya hilang. Pegel-pegel dibalur hilang. Badan demam dibalur hilang. Terus apa namanya, bekas jerawat olesin itu bekasnya hilang. Coba deh, manfaat-manfaat sebanyak itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu harganya berapa? Dan apa menceritakan produk yang lain, tetapi saya akan ceritakan manfaat yang ada. Lalu saya tanya, menurut Ibu harganya berapa gitu? Menurut Bapak harganya berapa? Nanti dia akan nyebut harga. Lalu kita bilang, ini murah banget Bapak Ibu, cuma 45.000. Bikin kartu diskonnya cuma 30.000. Karena hal ini biasanya langsung order. Bukan karena oh nih dia punya karena mahal murahnya, tapi ada yang kan kayak gitu ya, mahal, tapi bukan karena mahalnya mereka beli, karena kualitasnya. Nah, itu yang kita edukasi ke banyak orang. Jadi berikutnya, Bun, Oh, nanti gitu. mulai tuh apa kita tidak membandingkan, kita tidak membandingkan, tetapi kita edukasi ini kelebihan-kelebihannya. Ketika dia Pak, walaupun jawabannya kenapa? Karena produk ini buatan lokal gitu gitu. ya nggak ada masalah, hanya saja apa kalau saya tuh bukan 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 di halal milik muslim asli Indonesianya, itu belakangan kalau saya. Dia lokal, dia apa itu Oh. belakangan. Tapi kalau saya biasanya
akan saya edukasi lebih banyak tentang manfaat produknya. Jadi orang itu beli karena manfaatnya. Dia senang dengan produk karena manfaatnya. Terus pas kita kasih tahu harganya ternyata dengan segudang manfaat ternyata murah, itu pasti jadi makin bulet, dia makin senang untuk langsung Oh, belanja. Gitu Bu Deta. jadi poinnya di manfaatnya gitu ya? Betul. Oh gitu ya. Terima kasih atas Ya, penjelasan Bapak ya. Ini materinya daging semua ini, saya suka. Saya alhamdulillah. Terima kasih Bu 100%, Deta. ya. Saya kasih nilai 98 buat Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah, Ya. sampai dinilai segala ya. Ya, Lanjut, Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lain sahabat-sahabat semuanya yang ada hal Tadi yang memang mau ditanyakan, silakan ya untuk Fakia Zikri, tanyakan. Fakia Zikri itu ada bertanya. Oke, silakan Mana Nasu. tadi? Kok hilang? Hilang, menghilang. Di ini kali di chat kali. Eh, mungkin di chat ada. Di chatnya Di chat tadi kayaknya ada tuh yang bertanya. naik ya. Nih. Pak izin bertanya kalau saat HS dia buat kartu terus selanjutnya dia tidak belanja lagi itu gimana Pak? Karena saat HS kan kita berharap mereka buat kartu diskon mereka kan belanja terus. Itu gimana? Ini pertanyaan dari Usda. Nah, maka kalau seperti ini, satu yang perlu kita lakukan, yang perlu diingat, kita nggak bisa maksa orang belanja, itu doang. Nggak bisa kita maksa orang belanja. Apalagi ngomelin, ibu kan udah punya kartu, masa nggak belanja? Lah, saya mah kalau digituin malah nggak akan belanja. Gitu. Mereka nggak belanja, satu, nggak dapat edukasi aja, nggak dapat informasi. Ingat teman-teman, yang harus kita informasikan itu ada 3. Gitu ya. 1, manfaat produknya. 2, harganya. 3, lokasi belanjanya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi jangan sampai teman-teman itu eh, nggak ngasih tahu tuh dia lokasi belanjanya, hanya berharap hari itu doang belanjanya sama Anda. Lah kan di saat Anda sosialisasi, Anda kebetulan bawa produknya, dia beli saat itu. Betul. Yang perlu Anda pikirkan kan next-nya, repeat ordernya gimana, belanjanya ke siapa, nelponnya kemana, itu loh, itu yang harus dilakukan. Makanya teman-teman tadi ada daftar hadir yang kita minta isi sama mereka. Kenapa? Karena dari situ kita bisa edukasi. Assalamualaikum Bapak Ibu, kenalin nama saya Vesa Medlar yang tadi ngisi di arisan. Yang tadi ngisi di pengajian. Untuk berikutnya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar produk, silahkan bertanya ke nomor ini. Agar bisa, kalau mau ngelihat produk, nanti ini ada linknya. Biar Bapak Ibu bisa ngeklik linknya, tolong save nomor saya. Gitu. Udah, nanti dia nge-save. Maka dia bisa ngeklik link birunya. Gitu. Nah, di situ teman-teman edukasi. Gitu, edukasi. Jangan hanya produk herbal, jangan hanya produk kesehatan. Dan di HNI banyak. Ada zaitunnya, ada skincare-nya gitu ya. Ada sabunnya, ada pembalutnya gitu loh. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Sehingga orang-orang jadi paham, jadi tahu produk. Saya beberapa kali soalnya ngisi itu nggak ada edukasi lanjutan, nggak ada follow up dari si pemateri, sehingga peserta tuh taunya gini, oh HNI banyak ya produknya, saya kira cuman odol doang. Itu saya beberapa kali tuh ngisi kayak gitu. Oh, saya kira cuman MHS doang, ternyata ada pembalutnya ya Pak, kayak gitu loh. Itu yang banyak banget. Nah maka teman-teman ya perlu banget untuk mengedukasi seperti itu. Terima kasih. Ini ada lagi nih, Pak Derajat. Pas saat Ya, yang nawar orang, pas nggak bawa produk, gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jika ada yang minta produk demo, eh, kita cobain dulu. Jika ada minta produk demo. Dia minta produk gitu. Kalau saya mah, saya kasih hadiah kalau ibu mau beli ini gitu. Kalau saya nggak pernah ngasih-ngasih, saya nggak pernah bagi-bagi
bagi. Kenapa? Ya satu disesuaikan. Emang Anda modalnya berapa miliar? Kalau Anda modalnya gede, ya Anda bagi-bagi enak. Lah ini kalau modalnya udah pas-pasan, pengennya bagi-bagi, ya nggak bisa. Gitu loh. Nah, kita demoin. Contoh misalkan kalau ini health, kalau teman-teman nggak mau ribet demo kayak gitu, teman-teman langsung berdasarkan taste, berdasarkan rasa. Teman-teman siapin sendok plastik yang kecil-kecil yang buat anak-anak makan apa namanya? Makan agar-agar tuh yang kecil-kecil. Teman-teman ini tetesin ke sendok-sendok itu, suruh mereka nyobain, ngerasain rasanya dari HNI Health. Jadi nggak perlu demo. Gimana Bu? Enak kan rasanya? Seger kan? Gitu. Ayo, nih sebotolnya cuma sekian. Gitu. Itu apa namanya yang bisa kita lakukan. Gimana cara closing pihak pesantren? Ya tadi, habis demo produk, terus ayo Ustadz, apa namanya, siapin di sini, sehingga nanti santri-santri pada bisa belanja. Buka halal martnya Ustadz. Gitu. Cuman gitu doang kok. Asalkan kita tuh mau nanya dan siap nerima untuk penolakan, itu doang. Orang itu kebanyakan pengennya diterima, tapi nggak nyiapin kalau ditolak tuh bagaimana. Sehingga banyak kan apa namanya jadi lemas gitu ya setelah nawarin. Ya kan namanya orang nawarin, bisa diterima bisa enggak. Kalau enggak ya udah gitu loh. Santai. Kalau masuk ke pesantren, masuk ke instansi, masuk kemana-mana gitu ya, ke sekolah, ke pengajian, kemana-mana. Itu kalau mau cara paling gampang adalah masuk lewat emak-emak gitu. Jadi kalau misalnya ke pesantren, istrinya Pak Ustadz gitu loh. Kalau masuk ke sekolahan, ya dari ibu guru. Kenapa? Karena kalau kalau masuknya resmi, minta proposal, minta macam-macam, ribet. Kalau masuknya lewat emak-emak, cepat itu langsung. Ayo kumpul. Nih ada yang mau ngomong, pasti gitu. Sesederhana itu. Bagaimana mengawali PCA di tempat ramai dan belum kenal? Demo produk aja Bu Asri. Langsung demo produk. Karena kalau ada yang dilihat, orang langsung pada diem, langsung ngelihat. Itu apaan sih, apaan sih, apaan sih, gitu. Karena kalau Anda ngomong di banyak orang lagi pada ngomong juga, ya maka nggak akan ada yang dengar. Tapi ketika Anda bisa distract gitu, bisa alihkan perhatian mereka, maka mereka insya Allah akan langsung nyambung gitu. Misalkan, ayo ibu angkat tangannya, teprok tangannya, tuh 2, 3, tuh 2, 3, teprok gitu. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pucat, gitu. Kita apa ngetes seperti itu. Ah, yang merah nih kebanyakan makan daging gitu. Yang putih nih kurang makan daging gitu. Itu apa namanya bisa kita lakukan sehingga yang tadinya rame jadi pada diam. Kenapa? Jadi pada ngeliatin tangan. Gitu. Itu Bu Asri Cilacap. Ustadz saya mau Oke nanya. Pak Isa, sepertinya harus Oke, disimpulkan dulu Pak Isa nih karena waktunya sudah larut malam, masih ada satu oke, lagi. oke. Masih banyak Seperti itu, sebenarnya. teman-teman. Jadi intinya teman-teman yang perlu sekarang teman-teman lakukan adalah memulai. Teman-teman nyobain. Salah nggak apa-apa. Namanya juga lagi belajar. Yang namanya belajar perlu banyak kesalahan. Sekarang tinggal ketika salah itu apa yang harus Anda lakukan gitu. Anda catat. Tadi saya ngomongnya apa? Ternyata belum closing. Tadi saya ngomongnya apa? Ternyata pada belanja. Itu kita catat sehingga kita bisa evaluasi dan kita bisa perbaiki. Seperti itu. Karena kalau teman-teman kebanyakan nanya di awal, tapi teman-teman tidak melakukan, ya nggak akan terjadi, teman-teman. Maka teman-teman, apa yang udah direncanakan, diniatin, udah langsung action aja dulu. Gitu. Nanti learning by doing. Learning by doing. Ketemu tuh, oh ternyata gini, gitu. Saya apa di awal juga takut kalau ketemu emak-emak. Kenapa? Karena dulu teman-teman di saat saya baru pertama kali presentasi itu ada ibu-ibu di arisan yang nanyanya gini, Pak, ini mau sosialisasi produk ya? Iya Bu. Ini ada diskonnya nggak? Kalau nggak ada diskonnya kita semua pulang. Gitu. Itu pertanyaan yang dulu langsung bikin saya shock itu saat saya pertama kali presentasi teman-teman. Gitu. Tapi ya tinggal dilihat gitu. Kita bisa ngejawab atau enggak. Dulu saya jawabnya apa?
Buat ibu-ibu mah ada dong diskon. Justru saya mau nanya nih Bu, Ibu mau diskonnya sekali atau berkali-kali? Gitu. Diskon sekali sama berkali-kali Pak. Maksudnya gimana? Nah nanti saya jawab Bu. Ibu dengerin dulu nih penjelasan saya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah semuanya pada daftar waktu itu. Gitu. Jadi yang penting teman-teman berani nyoba. Kalaupun salah nggak ada masalah. Nggak ada yang salah kok di sini. Yang salah itu kalau teman-teman nggak berani nyobain. Gitu. Nyobain sendiri. Kalau teman-teman mau ngisi di pengajian, tanya sama mentornya, Pak Mentor, Bu Mentor, saya mau ngisi di pengajian, bagusnya ngejelasinnya apa ya? Gitu. Jangan minta temenin sama mereka. Kalau Anda minta temenin mereka, selamanya Anda nggak akan bisa. Tapi kalau Anda mau minta, Pak Mentor, Bu Mentor, ada waktu nggak buat nyontohin saya? Yang minimal maksimal 3 kali dicontohin, teman-teman harus langsung bisa sendiri. Kurang lebih seperti itu. Pak Derajat, semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa materinya ya. Betul daging semua ya kata Bu Deta ya. Ini keren banget, tinggal action saja. Nanti langsung di lapangan terjun langsung sehingga kita tahu gitu ya dagingnya itu empuk banget, lezat banget atau bagaimana. Nah seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama ya success story dari salah satu leader HNI terbaik dari Yogyakarta. Monitor Bude Murni. Bude Murni, monitor apakah sudah bisa bersama dengan kita? Ya Pak. Wah, Masya Allah sudah siap ya. Wah, keren nih ya. Ini salah satu mentor saya terbaik juga nih. Alhamdulillah saya udah pernah silaturahim ke rumah beliau ya untuk mendapat pecangannya bersama tim ya, luar biasa ya. Dan kita di malam hari ini ya kedatangan Budi Murni ini dulunya adalah pedagang ya, pedagang kerupuk ya. Ini saya tadi mendapatkan filosofi kerupuk ya. Apa itu kerupuk ya? Kerupuk itu sebuah makanan yang tidak mewah namun bisa bersanding dengan makanan apapun. Nah, ya. Jadi coba kita lihat orang terutama orang Indonesia bahkan ini juga sudah menjalar ke luar Indonesia ya ke luar negeri sana bahwa mereka itu yang dulunya enggak pernah makan sama kerupuk setelah berkenalan sama orang Indonesia jadi makannya pakai kerupuk. Nah, sama seperti hari ini ya Budi Murni ini adalah sosok yang memang mungkin biasa-biasa saja, tapi sangat enak bisa bersanding dengan siapapun dan buktinya hari ini akan sama-sama kita dengarkan success story-nya seperti apa beliau bergabung bersama HNI, kemudian menjalankan HNI sampai kemudian enak banget disajikan di malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sajian dari Budi Murni di malam hari ini dan menjadi inspirasi buat kita semuanya, buat sahabat-sahabat semuanya dan juga calon-calon mitra dan calon leader kita ya. Oke, langsung saja kita berikan waktu kurang lebih nanti sampai jam 10 pas Bude ya. Kalau kemalaman nanti pada tidur nanti. Oke, monggo silahkan. Terima kasih pada Pak Derajat, Pak Faisa, dan Sel yang telah mengundang seorang Bude Murni untuk cerita tentang pengalaman di HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya kurang nunduk sedikit, Bude. Kameranya kurang nunduk sedikit. Biar wajahnya kelihatan semua. Oh. Sebentar, Pak. Manggil anak saya. Enggak, tinggal gini aja, Ibu tinggal gini aja. Agak sedikit tegak. Nah, gitu. Ya, udah. Seperti ini, Pak. Ya, 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 cukup. Maaf ya, ini baru belajar. Perkenalkan,
Nama saya Siti Murniatun, biasa dipanggil Bude Murni ya. Insya Allah teman-teman semua udah akrab dengan panggilan Bude Murni, seorang penjual kerupuk ya. Saya gabung di HNI mulai akhir 2013. Nah, awalnya saya itu sebagai penjual kerupuk di Pasar Imogiri ya, di Pasar Imogiri, Bantul. Nah, alhamdulillah dengan berjualan kerupuk itu ternyata semua kebutuhan juga tercover dari jualan kerupuk itu. Tapi ternyata yang namanya jualan jadi pedagang itu juga naik turun ya, naik turun pasang surut omsetnya. Yang awalnya mencapai 100 kilo untuk perharinya gitu ya, bahkan kadang lebih. Pada suatu saat berjalannya puluhan tahun gitu ya, saya sampai ada 25 tahun jualan kerupuk, ternyata mengalami ini penurunan yang drastis gitu. Penurunan yang drastis yang awalnya saya tuh hanya di rumah jualan kerupuk tuh sudah diambili pedagang-pedagang tuh ya, teman-teman jualan sampai 1 kuintal habis 1 hari. Ternyata setelah mengalami perjalanan waktu jadi 25 kilo gitu. Nah, dari situ saya harus mutar otak ya, karena menghidupi kami tuh sama suami kan alhamdulillah dikaruniai anak 7 orang ya, yang semua itu sekolah semua gitu. Insya Allah. Ya, jadi yang tadinya 1 kuintal per hari turun jadi 25 kilo. Nah, itu kan jadi harus gimana caranya ini omset kok turun drastis gitu. Ya, tentunya dengan namanya pedagang ya, mengalami berbagai macam masalah. Nah, walhasil seperti itu akhirnya memutar otak gimana caranya nih saya harus menaikkan omset lagi. Nah, dari situ saya harus jemput bola, istilahnya gitu ya. Yang tadinya cuma diambili dari rumah santai sudah habis banyak, ternyata harus cari pasar lagi gitu. Nah, walhasil sampai di Imogiri gitu ya, cari-cari pelanggan. Nah, diawali dari 4 kilo lagi, jadi turun ya, turun drastis dari 1 kintal mengawali lagi 4 kilo, dan di pasar pun nggak langsung respon gitu ya, yang namanya pedagang baru ya, pedagang baru untuk menawarkan juga harus mengenalkan dulu rasanya, icip-icipnya seperti itu. Nah, 4 kilo aja nggak habis dalam 1 hari itu. Ya, apa yang saya lakukan waktu itu hanya dari rumah sampai pasar itu berdoa aja gitu ya. Mungkin dengan baca ayat-ayat gitu sampai pasar sekitar setengah jam gitu kan. Lumayan gitu ya. Pokoknya apa yang dihafal, surat apa yang dihafal sampai ayat doa apa yang dihafal sampai pasar itu nawarkan itu masih banyak ditolak gitu. Dengan berbagai macam alasan, mungkin bungkusnya kecil-kecil ya, terus karena rasanya belum dikenal gitu, pasti dengan penampilannya gitu. Bungkusan saya memang kecil-kecil gitu. Nah, dari situ ada seorang Bude Bakul Tahu gitu ya. Bude Bakul Tahu tuh mendekat ke saya. Mungkin melihat kok kasihan gitu ya. Kasihan benar itu orang baru nggak ada yang beli gitu. Itu dinasehati. Nah, kalau jualan gitu, kalau jualan walaupun belum laku tiap hari harus berangkat gitu. Terus kenapa Bude gitu? Saya tanya seperti itu. Nanti kalau nggak berangkat, sekarang berangkat, besok nggak berangkat,
itu dikirain cuman dodolan, bukan jualan beneran gitu. Kalau di Jogja dodolan itu ini seakan-akan hanya mainan gitu, kayak jualan anak-anak. Kalau sehari berangkat, sehari enggak. Tapi kalau tiap hari walaupun belum laku itu harus berangkat. Jadi orang tuh ngerti bahwa oh ini ada pedagang kerupuk baru toh kayak gitu. Yang tadinya baru melihat, nanti besok lagi oh ada lagi, akhirnya pengen mampir ngicipi dulu gitu. Nah besoknya lagi beli kayak gitu. Nah di saat itulah ya, di saat itulah kami dikenalin dengan produk HNI. Waktu itu kopi sama MHS. Nah dari situ kami merasakan manfaatnya gitu ya, merasakan manfaat dari produk HNI, kopi dan MHS. Alhamdulillah yang tadinya saya sendiri punya apa namanya vertigo ya, karena yang namanya punya anak kecil-kecil 7 dan buat kerupuk nggak pernah berhenti, Masya Allah, dari habis subuh sampai larut malam karena bungkus goreng dan bungkusinya gitu ya. Jadi jarang berhenti kayak gitu. Mungkin sampai lupa makan juga gitu ya. Lupa Masya. makan. Akhirnya sering vertigo. Nah, alhamdulillah dengan wasilah produk HNI, kopi dan MHS, jadi sampai sekarang alhamdulillah ya nggak pernah vertigo. Itu dari manfaat saya dikenalin HNI. Nah, disitulah karena saya pedagang ya. Wah, ini apik banget produknya gitu. Mungkin bisa untuk tambah-tambah hasil gitu. Saya kenalin sama ini tetangga pasar kayak gitu. Saya karena sanggup produk ya, terus bikin. Ada tetangga yang tanya, apa itu Mbak gitu. Kopi Bu gitu, tak buatin ya, saya bilang gitu. Luar biasanya ya, walaupun sudah kenal, walaupun sudah akrab begitu, dibuatin saja sudah tak suguhke itu nggak mau, Masya Allah itu ya, karena ngerti apa, saya nggak mau, walaupun rasanya enak nanti kalau saya anu suka mau beli gimana, harganya mahal kayak gitu. Nah dari situ ya, jadi perjuangan di HNI memang kalau sekedar jualan itu sangat berat, apalagi kalau di pasar gitu ya. Saya masuk pasar itu dengan istilahnya mengenalkan produk baru dan harganya jauh berbeda gitu. Nah, pernah mengenalin pasta gigi juga gitu, sampai harganya waktu itu masih 14.000 ya, masih 14.000. Ternyata juga ditolak gitu. Nanti kalau buat beli pasta gigi yang biasanya dapat 3 gitu ya, dapat 3 itu aja udah besar-besar. Ini cuma 1. Mending yang biasa bisa untuk nyangoni anak gitu. Masya Allah ya. Perjuangan seperti itu sampai saya mendatangkan mentor ke pasar gitu ya untuk mengenalin produk HNI. Nah, di situ ternyata juga nggak langsung closing walaupun dengan mentor. Memang HNI butuh proses seperti itu. Dengan proses yang panjang, alhamdulillah ya, sedikit-sedikit ada pelanggan-pelanggan dari pasar juga, tetangga pasar gitu ya. Dan ada yang jadi stokis gitu. Tentunya memang harus telaten seperti itu. Ilmu kerupuk yang saya lakukan gitu ya, yang saya jalanin dan dinasihati sama Bude Bakul Tahu ternyata bisa diterapkan di HNI gitu. Jadi kalau saya berhenti dengan banyaknya ditolak di pasar gitu ya, saya nggak sampai sekarang Pak. Gitu. Saya nggak sampai sekarang. Gitu. Jadi saya berusaha ini ya, berusaha cerita terus tentang produk HNI dan saya ada stok di situ di lemari pasar
Walaupun produknya nggak banyak karena saya memang bukan dengan modal yang banyak dengan menjalankan HNI gitu ya, mengawali HNI, tapi saya dengan modal istilahnya gali lubang tutup sumur gitu. Karena diawali omset yang turun drastis, maka gali lubang tutup sumur, artinya lubangnya banyak, terlalu dalam gitu ya. Istilahnya ini luar biasa, gali lubang tutup sumur. Itu tuh nggak rapat-rapat gitu, jadi sumurnya kan terlalu dalam gitu, gali lubang tutup sumur dengan modal moderat ya, kata Pak Ari gitu, modal dengkul dan urat gitu, istilahnya rai gedek gitu, nawarkan ditolak, nawarkan itu tetap nawarin gitu ya. Jadi falsafah budaya baku saya terapkan di HNI gitu. Tetap walaupun saya ditolak, ya saya membuktikan sendiri dengan saya jualan kerupuk yang tadinya 4 kilo aja nggak habis, saya berangkat terus dan saya nawarkan pada orang gitu ya. Alhamdulillah kerupuknya juga naik sampai sehari setengah kintal lagi gitu. Walaupun belum sampai kembali ke semula gitu, tapi alhamdulillah dengan bertahannya saya membawa kerupuk, menawarkan dan nggak pernah berhenti berangkat, walaupun hari Ahad saya tetap berangkat gitu. Dan setelah itu pertemuan di HNI gitu. Nah, dari situ diterapkan ilmunya di HNI cocok banget gitu. Jadi kalau teman-teman gitu ya, pengen sukses di HNI, jangan berhenti untuk cerita gitu, jangan berhenti untuk ngiklan. Itu yang saya terapkan seperti itu. Walaupun ya yang namanya ditolak ya, sakitnya di mana gitu, sakitnya di sini gitu. Pasti semua sama lah gitu. Tapi kata para mentor itu habiskan jatah penolakanmu gitu. Ya, alhamdulillah dari situ ya, tentunya proses yang panjang sampai 5 tahun gitu ya. Saya 5 tahun gabung, tapi untuk memulai bisnis juga nggak langsung gitu. Karena saya basicnya pedagang, jadi senangnya jualan gitu. Jualan, akhirnya ya mungkin terlatih gitu. Nah, jadi kata mentor itu gini, kalau senang jualan, kalau ingin sukses di HNI, jangan jualan terus gitu. Harus gimana? Ya harus bangun aset gitu ya, waktu itu gitu. Bangun aset dengan ngajakin orang untuk gabung pertama. Terus yang kedua untuk home sharing gitu. Lah, karena saya tuh belum bisa ngajak home sharing di rumah gitu ya. Saya caranya gitu, caranya ngajakin mitra-mitra untuk home sharing. Pak Eko, Bu Eko, dan saya gitu, walaupun hujan gitu ya. Jadi tetap saya berangkat gitu, dalam hujan panas itu tetap berangkat, walaupun masih sendiri. Ya kadang tuh harus merasa tersinggung ya kalau disindir mentor. Karena saya udah lama sering untuk ngajak mitra, ternyata nggak pernah berhasil, ya belum pernah berhasil sampai umur nih, Mbok, jangan terlalu kendel gitu. Kalau bahasa Jogja kendel tuh terlalu berani gitu. Kenapa? Berangkat kok sendiri terus gitu. Ya, kan ada boncengan itu motornya gitu. Mbok diboncengkan mitranya gitu. Sayang kalau untuk sendiri.
Nah, tapi ya memang karena belum berhasil ya, tetap ngajak terus. Alhamdulillah sampai 2 tahun baru bisa ngajakin mitra-mitra untuk home sharing. Nah, di situ caranya untuk sukses di HNI memang tidak sendiri gitu ya. Ternyata harus ngajakin mitra seperti kita gitu, seperti kita untuk bertahannya, untuk ngajaknya. Alhamdulillah setelah itu luar biasa ya, memang Allah memberikan kemudahan untuk orang-orang yang mau bersabar itu dan bertahan sampai sekarang ya. Setelah saya bisa ngajak, ternyata banyak mitra-mitra saya yang memenuhi ruangan Pak mentor saya untuk home sharing gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya masih istiqomah mitra-mitra untuk home sharing. Dan selanjutnya juga kalau ada acara-acara besar itu saya usahakan gitu ya. Usahakan untuk ngajakin mitra untuk berangkat. Contoh misalnya ada KHT Umi Sabil, ada SBP di mana saya tuh tak usahakan ngirim mitra. Itu cara saya untuk menjalani bisnis HNI karena saya sendiri basicnya nggak bisa ngomong gitu kan. Kalau ngomong juga meredek gitu. Jadi apa yang saya berikan sama mitra gitu. Nah, dengan cara itulah alhamdulillah ya dimudahkan sama Allah ngirim di mana ada acara. Contoh misalnya acara di Jakarta ya ada mitra di Jakarta ya ke sana. Ada acara di Purwokerto gitu ya. Itu cara-cara saya untuk memudahkan menjalankan bisnis ini. Ternyata HNI kalau dijalanin dengan bareng-bareng itu lebih ringan gitu. Nah, saya merasakan seperti itu ketika saya tuh mau mengejar LED gitu ya. Dan saya tuh belum paham ilmunya, Pak. Belum paham ilmu jadi LED seperti apa gitu ya. Setelah 5 tahun, tiba-tiba gini, mitra saya, Bude, saya tuh yuk temeni mitra saya itu punya mitra di Pekanbaru gitu kan. Di Pekanbaru minta temeni dampingi mitra yang di sana gitu. Nah, saya belum paham gitu. Waktu itu bonus sudah 4,5 juta gitu ya. Nah, terus ngapain gitu? Ngapain? Yuk kita nanti ngisi home sharing di sana, Bude gitu. Wah, bonusnya belum cukup buat beli tiket gitu, tiket pesawat. Dan saya tuh belum pernah sama sekali naik pesawat gitu. Gimana caranya gitu. Karena mitra saya orang Aceh, jadi sudah biasa ya pulang pergi pakai pesawat. Saya tuh belum paham gimana caranya naik pesawat kayak gitu. Terus nanti apa namanya tiketnya harus beli berapa kayak gitu. Sedangkan bonus belum ada 5 juta ya, masih 4,5. Nah, alhamdulillah dari situ oke saya gitu ya, saya temani gitu. Alhamdulillah sampai sana responnya bagus banget gitu ya. Karena waktu itu ada Umi Sapin ngisi KHT di PKU ya, di Pekanbaru itu. Jadi saya mendampingi mitra gitu. Alasannya mendampingi mitra, jadi orang mitra-mitra yang di Pekanbaru pada berangkat. Nah, habis acara, terus home sharing di tempat masing-masing gitu. Alhamdulillah selama 2 minggu di sana lahir DC gitu. Karena izin sama Pak Basit minta restu gitu ya, minta doa sama Pak Basit untuk apa namanya? Untuk ke Pekanbaru. Iya, Bude, nanti jangan pulang ya sebelum sebelum terbentuk DC gitu. Saya tuh nggak kebayang gitu ya Pak. Ya Allah, closing DC gimana caranya gitu. Closing stokis saja susah gitu kan. Terus
alhamdulillah dengan mendampingi mitra home sharing, kadang sampai jam 11 malam gitu kan. Nah, sebelum pulang sudah ada 4 stokis dan 1 DC, alhamdulillah. Nah, dari situ pulang dari Pekanbaru, waktu itu bulan Agustus gitu ya, kok September naik bonus gitu, naik bonus. Bonusnya berapa? Jadi 6,5. Saya kepikiran, kok bisa ya penghasilan 4,5 jadi 6,5, ini gimana caranya gitu. Nah, dari situ ada pertemuan di Hotel Sahid Yogyakarta waktu itu. Apa leader meeting apa gitu, saya juga lupa Pak. Ya pokoknya acara itu ya. Terus di Hotel Sahid ngundang gitu, ngundang mitra-mitra, dan saya ngundang mitra saya tuh ya, namanya Umi Masita itu, nggak kebayang beliau tuh kok langsung iya gitu. Nah, terus ini juga apa, ke pasar, benar nggak sih Bude itu, nah, dulu belum Bude ya, belum nama ininya belum terkenal Bude, baru bener nggak sih Bu Murni jualan di pasar sama bawa zaitun gitu. Nah, ternyata di pasar bener itu. Misalnya Ainul yakin ya Pak. Ainul yakin bahwa saya itu jualan kerupuk di pasar ya gitu. Nah, dan bilang ini, Bu, Bu anu berhenti dari jualan kerupuk. Loh, saya kaget. Kenapa berhenti jualan kerupuk gitu? Oh, ini apa hasil satu-satunya lah yang namanya di HNI kan masih naik turun gitu. Nah, insya Allah kalau datang waktu itu, oh namanya 3M itu loh Pak. 3M. 3M itu apa gitu ditanya sama mitra. Apa ya 3M aku gitu. Terus oh kayaknya ini apa parade leader-leader sukses untuk cerita story-nya saya gitu. Dan saya itu nggak paham itu nanti 3M itu apa. Alhamdulillah ada 40 orang yang datang gitu ya. Dan kok pada majelis stokis gitu. Kan ada closing ya di akhir sesi itu, closing majelis stokis, dan saya nggak ngajari dan nggak ngojok-ojokin gitu loh. Nggak ngojokin untuk jadi stokis. Alhamdulillah dari situ September eh, eh, naik lagi gitu ya, ada 6,5 gitu. Terus konsultasi biasanya kan terus konsultasi sama mentor gitu ya. Nah, di situ saya udah ED kan, udah ED, yang lain-lain masih EM, masih SM kayak gitu. Saya mau konsultasi tuh agak malu Pak, nah, ED kok belum paham ya kayak gitu. Terus saya tanya sama yang mentor itu, mentor untuk pembinaannya, terus oh ya besok Bu, nanti anu aja, besok kebetulan ada acara di tempat Pak Basit, besok konsultasi aja di situ gitu. Alhamdulillah saya hadir dan saya istilahnya nagih ya, saya mau konsultasi, kemarin dijanjikan untuk konsultasi karena saya penasaran gitu. Nah, itu baru konsultasi bulan September gitu. Nah, terus karena saya udah punya 6,5 ya, dengan materi-materi itu agak agak tertarik gitu. Nah, konsultasinya apa? Saya tentang jadi LED gimana? Terus suruh buka AVO. Saya buka AVO. Nah, setelah buka AVO, kok TPG-nya udah 96.000 gitu. 96.000. Nah, kaget itu ya.
Ustadznya itu kaget. Loh, udah 96 kok belum LED gitu. Iya, gimana caranya saya nggak paham gitu. Terus, nah ini karena apa serapannya kurang di sini kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ibu harus home sharing tiap-tiap jalur, tiap hari home sharing kayak gitu. Saya tuh di sini nggak kebayang, Pak. Home sharing saja saya belum pernah berhasil untuk undang mitra gitu. Sementara suruh home sharing masing-masing jalur gitu. Tapi saya karena saran dari mentornya seperti itu, jadi saya insya Allah gitu. Nah, dari situ alhamdulillah dimudahkan ya, dimudahkan Oktober akhir gitu ya, Oktober akhir eh, saya ngantri untuk program LED gitu. Dan saya nggak tahu Pak, kalau LED itu nggak ada di AVO gitu, muncul di AVO. Kalau GED ada, kalau LED itu kan nggak ada muncul LED. Nah, udah jam 12, AVO-nya sudah update, kok nggak muncul LED? Emang nggak bisa ya gitu. Kayak gitu. Terus ya udahlah saya karena malu mau bertanya gitu ya. Saya malu mau bertanya ini gimana. Akhirnya ya udahlah tak tunggu aja kalau apa jadi ya alhamdulillah gitu. Terus nah alhamdulillah dari situ ya mulai sedikit paham-paham tuh tanya nggak berani ke mentor mungkin anu wah takut dikatain wah Bu Murni gugup dan sebagainya gitu ya. Jadi saya malah tanyanya ke mitra tadi yang ngajak, ke mitra yang ngajak ke Pekanbaru. Ini gimana Re gitu. Namanya Ryan gitu ya. Kok nggak update-update? Ya ditunggu nanti Bude, mungkin jam 12 atau jam 1 baru update. Saya tuh seorang mentor tapi nggak paham itu loh. Nah, alhamdulillah eh, di grup-grup udah pada nyelamatin. Saya tuh nggak paham gini nyelamatin apa. Mau di apa juga nggak muncul gitu kan, nggak muncul LED gitu. Kok pada selamat bisa timur ngatun LED gitu. Saya tuh malah jadi apa stres kan. Ini kok diselamatin, tapi saya nggak ada di AVO LED gitu. Sampai hari berikutnya juga begitu. Nah, ternyata alhamdulillah dari situ kok ada pengumuman setelah tanggal berapa gitu. Oh gitu toh caranya gitu. Baru tahu gitu Pak. Baru tahu setelah saya jalanin gitu. Nah, dan nggak tahu juga kok ada saya tuh LED misalnya. Oh, sekarang LED besok enggak. Itu juga nggak tahu Pak. Mengalir aja gitu. Mengalir aja. Jadi nggak ngerti misalnya periode ini LED, besok enggak. Itu nggak paham. Kok bisa begitu gitu. Oke, Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Ini cerita Bude Iya, ini menginspirasi sekali, luar biasa ya. Yang iya. kalau bilangnya sih nggak tahu gitu, tapi bisa jadi LED keren gitu. Nah ini salah satu yang luar biasa ya. Eh, ceritanya menginspirasi sekali gitu dari awalnya tadi. Bude tadi LED di bulan berapa Bude? Jadi 31 Oktober itu terakhir ngentri gitu. Dan Terakhir tanggal 3, 31 iya, Oktober ya. iya, itu entry terakhir untuk program ID kan munculnya September gitu. Ya, Eh, betul. November. Ini kalau dari cerita tadi, ini adalah keberkahan dari manut mentor. Iya, iya Manut betul. mentor, gitu. Untuk Disuruh mentor datang, nggak paham, disuruh, yang penting datang terus. padahal belum paham gitu kan, disuruh Iya. ngajak mitra gitu, disuruh nyamperin mitra gitu, Masya Allah berkahnya dapat gitu sampai kemudian LED. Oke Bude, silakan Bude kemudian di kesimpulannya Bude ya dari cerita Bude ini. Iya. Kesimpulannya dari cerita-cerita tadi ya, eh, karena HNI kan katanya bisnis besar gitu ya. Bisnis besar. Jadi perlu diperjuangkan dengan penuh keyakinan gitu. Dan keyakinan itu perlu direalisasikan dengan action gitu Pak. Ya. Itu yang
alhamdulillah saya jalanin dengan mengalir gitu ya. Karena saya yakin dengan syiar HNI, Binisa HNI ini besar, maka saya harus membuktikan gitu, membuktikan dengan action-action, walaupun banyak penolakan gitu. Dan jangan berhenti untuk bercerita. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua. Mungkin itu Pak, maaf nggak bisa menyimpulkan. Oke. Masya Allah luar biasa nih ya. Cerita dari Budi Murni dari boleh dibilang dari titik nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kemudian yang penting tadi kalau saya catat ya, tidak berhenti, terus bertahan, bercerita, mau action, dilandasi dengan keyakinan bahwa bisnis saya ini adalah bisnis besar. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya ya. Ini ternyata yang membawa Budi Murni sampai menjadi LED yang notabene tadi belum ngerti, belum ngeh. Kalau HN ini bisa besar gitu kan, bagaimana jadi LED gitu, hanya dibekali dari manut mentor gitu. Nah, begitu kerennya ya ceritanya dan begitu kerennya timnya ya sampai akhirnya menghantarkan beliau menjadi LED. Oke, terima kasih Bude untuk inspirasinya malam hari ini ya. Ini sepertinya kalau nanti dibuka pertanyaan bakal banyak banget pertanyaan gitu. Tapi karena sudah larut malam, insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih, salam buat keluarga. Kebetulan Bude Murni ini anaknya adalah adik kelas saya, satu sekolah. Ya. Jadi sering juga saya ngobrol sama beliau gitu ya. Dan terima kasih inspirasinya untuk malam hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Isa yang juga telah menghantarkan kita semua dengan materi-materi yang keren banget tadi sampai detailnya. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Tadi sudah 900 lebih yang hadir. Ya, mungkin ada beberapa saya lihat keluar masuk mungkin karena kendala sinyal ya. Jadi mohon dimaklumi semuanya. Insya Allah segera dikomunikasikan sama mentor-mentornya apa-apa yang sudah kita dapat tadi. Segera action, ya kata Budi tadi ya, segera action, jangan cuma dipikir saja ya, agar kita tahu bagaimana dahsyatnya HNI ya. Tentu sahabat-sahabat semuanya dari awal hingga akhir kami berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh para mentor sekalian menjadi inspirasi dan siap kita pakai untuk action ya. Sekali lagi mohon terima kasih pada sahabat-sahabat semuanya dan sama-sama yuk sebelum kita akhiri kita berdoa pada Allah SWT agar acara kita ini juga lebih bermanfaat ya. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, mentor-mentor kita yang hari ini mungkin telah tiada mendahului kita. Kita sama-sama doakan, kita mohon kepada Allah SWT agar diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala khilafnya dan diterima ditempatkan di tempat yang mulia. Kemudian juga kita doakan keluarga kita, sahabat kita, mentor dan mitra kita yang hari ini masih bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan keimanannya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah jaga kebersamaannya bersama kita sampai kita sama-sama sukses dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.